Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3121 sampai bab 3122. Jangan terjatuh, kata Fu Yunyang. Bola kaca ini juga merupakan kebutuhan untuk pengorbanan. Jika bola kaca tersebut pecah, meskipun membunuh Cheng Zekiang, tidak ada gunanya. Ye Chong mengutuk dalam hatinya, sepertinya lelaki tua ini benar-benar hanya berpura-pura. Cheng Zekiang berpura-pura menjadi gila di sana, tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Chong dan Fu Yunyang akan mengorbankannya, dia segera berhenti berpura-pura menjadi gila. Dan meskipun dia tidak berpura-pura gila, Fu Yunyang tetap ingin mengorbankan Cheng Zekiang. Cheng Zekiang memang sangat licik. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, dia berpura-pura mengasihani dan menggerakkan Ye Chong. Kemudian, ketika Ye Chong tidak memperhatikan, dia mengambil bola kaca dari tangan Ye Chong. Bahkan orang pintar seperti Ye Chong tidak pernah menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Wang Yue terkejut di sampingnya, jelas tidak menyangka Cheng Zekiang akan tiba-tiba menyerang. Kamu benar-benar pria yang penuh kebencian, kata Ye Chong. Sangat ingin maju dan mengalahkan Cheng Zekiang terlebih dahulu. Awalnya, Ye Chong punya rencananya sendiri, tapi sekarang semuanya diganggu oleh Cheng Zekiang. Cepat serahkan bola kaca itu, jika pecah, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Fu Yunyang dengan marah. Cheng Zekiang dikejutkan oleh Fu Yunyang, dan bola kaca di tangannya hampir jatuh ke tanah. Hal ini membuat Fu Yunyang ketakutan dan dia tidak berani mendorong Cheng Zekiang. Cheng Zekiang mengertakkan gigi dan berkata, "Kalian bertiga bocah nakal. Saya adalah anggota masyarakat pada usia 12 tahun, memotong kepala ayam dan membakar kertas kuning pada usia 20, dan menjadi pemimpin Jin Luawan pada usia dari 25, kamu dan Haonan sama-sama teman baik. Sekarang aku akan mencuci tangan dan memulai bisnis biasa. Di dunia bisnis, orang-orang tua itu bukan tandinganku. Kalian bertiga masih ingin membunuh aku. Aku memberitahumu hari ini, siapa lagi? Jika kamu berani bertindak gegabah, aku akan menjatuhkan bola kaca ini, dan tidak ada yang akan selamat." Cheng Zekiang berdiri di sana, memegang bola kaca di satu tangan, membuat isyarat untuk melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun Fu Yunyang kejam, dia jarang melihat dunia, jadi dia diintimidasi oleh Cheng Zekiang. Saya khawatir dia sedikit menyesal saat ini, memilih Cheng Zekiang untuk dikorbankan. Cheng Zekiang ini bukanlah kesemek lembut yang dia pikirkan sama sekali. Ye Chong berdiri di sana, menyaksikan penampilan Cheng Zekiang sambil mencibir. Kemampuan akting Cheng Zekiang sangat bagus sehingga Ye Chong tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan Cheng Zekiang. Namun, Ye Chong tidak peduli apakah yang dikatakan Cheng Zekiang itu benar atau salah. Ye Chong dapat melihat bahwa Cheng Zekiang sebenarnya ingin hidup. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu gugup ketika dia hampir menjatuhkan manik kaca itu. Jika dia benar-benar diminta memecahkan manik kaca, dia tidak akan terlalu tegas. Memikirkan hal ini, Ye Chong mulai berpikir dua kali. Oke, saya mendengar Anda mengatakan itu, Anda juga seorang Tao. Karena Anda sangat hebat, maka kami akan menggunakan metode Tao untuk menentukan hidup dan mati dengan undian. Bagaimana dengan itu? Tanya Ye Chong. Cheng Zekiang mengangkat bola kaca, tidak berani bersantai sama sekali. Apa maksudmu? Wang Yue tidak dihitung, saya mendapat 3 catatan. Salah satunya menulis kata kematian, dan kami bertiga anak laki-laki yang menggambarnya. Siapa yang mendapatkannya? Kematian adalah kehendak Tuhan. Bagaimana kalau mengorbankan dia tanpa keluhan? Ye Chong bertanya. Wang Yue adalah seorang gadis dan masih pemalu, jadi Ye Chong berpikir untuk tidak membawanya bersamanya. Cheng Zekiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak,
Mengapa Wang Yue tidak dihitung? Dia harus dihitung juga. Fu Yunyang tidak membantah hal ini. Ye Chong awalnya ingin memperjuangkannya, tapi melihat asap beracun di sekelilingnya semakin dekat, dia tidak punya pilihan selain menyetujui Cheng Zekiang. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Lalu, Ye Chong mengeluarkan selembar kertas dan menyobeknya. Buatlah menjadi 4 lembar, tuliskan kata mati pada salah satunya, lalu uleni hingga menjadi bola dan aduk rata. Dilihat dari luar, di antara keempat bola kertas tersebut, tidak ada yang tahu bola mana yang bertuliskan mati. Ayo, kita mulai, kata Ye Chong. Tunggu sebentar, Cheng Zekiang berkata. Ini tidak akan berhasil. Kamu harus memberiku senjata. Bagaimana jika salah satu dari kalian mendapat undian dan menolak mengakuinya? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jelas, Cheng Zekiang mengambil Ye Chong, Fu Yunyang dan Wang Yue, menganggap mereka sebagai sebuah kelompok. Ye Chong tersenyum pahit, di mana saya bisa mendapatkan senjata untuk Anda? Waktu hampir habis, cepatlah, atau kita akan mati bersama. Tidak, tidak, Anda harus memberi saya pistol. Jika tidak, saya akan melempar bola kaca itu. Ayo mati bersama, kata Cheng Zekiang. Ye Chong kehabisan akal ketika Dali Ji, yang berada di luar asap beracun, tiba-tiba berkata, cepat, cepat, Tuan ke-6 tidak sabar. Saat dia mengatakan ini, Dali Ji benar-benar mengeluarkan pistol dari tangannya. Bukankah itu hanya pistol? Aku punya di sini. Ada peluru di dalamnya untuk kamu gunakan, kata Dali Ji. Ye Chong terdiam, berpikir bahwa upacara besar ini benar-benar masalah besar, dan dia benar-benar menodongkan senjata padanya. Namun, Ye Chong masih berjalan mendekat dan mengambil pistol yang dilemparkan Dali Ji. Pistol itu melewati kabut beracun dan jatuh ke tangan Ye Chong. Ye Chong mengambil pistolnya dan berjalan menuju Cheng Zekiang. Ini dia, apakah kamu puas sekarang? Ye Chong melemparkan pistolnya ke Cheng Zekiang. Cheng Zekiang mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Ye Chong dan 3 lainnya, dan berkata, ayo, ayo. Kemudian, mereka berempat menggambar bola kertas. Ye Chong adalah orang pertama yang membuka bola kertas itu, kosong tanpa tulisan di atasnya. Wajah Wang Yue menjadi pucat, dan dia dengan hati-hati membuka bola kertas itu. Tidak ada kabar di atasnya, dan Wang Yue menghela nafas lega. Cheng Zekiang dan Fu Yunyang langsung menjadi gugup. Kini, salah satu dari mereka berdua pasti sudah memenangkan lotre dengan kata kematian. Kamu tembak dulu, kata Cheng Zekiang sambil memegang bola kaca dan mengarahkan senjatanya ke Fu Yunyang. Sial, buka dulu, apa yang bisa kita lakukan, kata Fu Yunyang. Sambil berkata begitu, dia membuka bola kertasnya. Alhasil, kata kematian tertulis jelas di kertas kusut itu. Ketika Fu Yunyang melihat bahwa dia telah memenangkan lotre, dia tercengang. Aku, Cao, keluar hari ini tanpa membaca almanak, Fu Yunyang mengomel. Ketika Cheng Zekiang melihat Fu Yunyang telah memenangkan lotre, dia langsung mengutuk, dasar bocah nakal, kamu yang terburuk, kamu pantas mati, silakan mati. Karena itu, Cheng Zekiang menarik pelatuknya langsung ke Fu Yunyang. Dalam kejadian ini, bahkan Ye Chong tidak menyangka bahwa Cheng Zekiang akan tiba-tiba mengambil tindakan. Ketika Fu Yunyang melihat ini, dia ketakutan dan secara naluriah membungkuk. Wang Yue menutup mulutnya dan menjerit, namun tembakan hayalan itu tidak meledak. Cheng Zekiang menarik pelatuknya beberapa kali, tetapi tidak ada respon, dan tidak ada peluru di dalamnya. Dia segera menjadi marah dan menatap Ye Chong. Oke, bajingan kecil, bisakah kamu membongkar peluru untukku? Cheng Zekiang benar, baru saja Ye Chong mengambil pistol dari Dali Ji, dan kemudian sambil melemparkan pistol ke Cheng Zekiang, dia diam-diam mengeluarkan pelurunya.
Ye Chong masih ingin menstabilkan Cheng Zekiang terlebih dahulu dan kemudian menemukan peluang untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Ye Chong tidak menyangka bahwa Cheng Zekiang akan benar-benar mengambil tindakan secara tiba-tiba. Kali ini, tidak ada waktu buffering. Cheng Zekiang benar-benar pingsan dan mengutuk, "Oke, bajingan, apakah kamu mencoba bermain denganku? Oke, sialan, ayo mati bersama." Dengan itu, Cheng Zekiang dengan kasar menjatuhkan manik-manik kaca itu ke tanah, buang. Hati Ye Chong mencelos, semuanya sudah berakhir sekarang. Cheng Zekiang terlalu gugup, dan karena insiden pistol, dia pingsan total. Oleh karena itu, dia tidak mempedulikan hal lain sama sekali dan hanya melemparkan bola kaca di tangannya ke tanah. Pergantian peristiwa ini mengejutkan Ye Chong dan yang lainnya. Tidak, teriak Fu Yunyang. Ye Chong bergegas maju, mencoba menangkap bola kaca yang jatuh ke tanah. Tapi sudah terlambat, hanya mendengar suara dong, bola kaca itu jatuh dengan keras ke tanah. Fu Yunyang, Wang Yue dan Ye Chong sangat gugup saat bola kaca itu jatuh ke tanah. Akibatnya, yang tidak disangka semua orang adalah bola kaca itu jatuh ke tanah dan tidak pecah. Cheng Zekiang berkedip, terlihat sedikit bingung, sedikit malu, dan sedikit bingung. Jika bukan karena waktu yang salah, Ye Chong bahkan akan terhibur dengan penampilan Cheng Zekiang. Detik berikutnya, Ye Chong sudah berlari dan mengambil bola kaca. Bola kacanya masih utuh. Ye Chong menghela nafas lega pada awalnya. Kemudian, Fu Yunyang bergegas maju dengan langkah cepat, dan kemudian meraih kerah Cheng Zekiang, "Kamu bajingan, jika kamu berani bermain kotor, aku akan memukulmu sampai mati hari ini." Dengan itu, Fu Yun yang mengangkat tinjunya. Walaupun Fu Yunyang ini berkacamata, ia terlihat cukup sopan di hari kerja, namun jika ia melakukan kekerasan, ia menjadi sampah yang sopan dan tidak terlihat seperti orang baik. Wajah Cheng Zekiang menjadi pucat karena ketakutan. Tepat ketika tinju Fu Yunyang hendak jatuh ke wajah tua Cheng Zekiang, Cheng Zekiang tiba-tiba berkata, "Ups. Ups, di mana aku?" Cheng Zekiang tampak seperti dia tidak ingat apa-apa. Apa yang terjadi, Saudara Yunyang? Mengapa kamu mengacungkan tinju ke arahku?" Fu Yunyang bahkan dibuat bingung oleh Cheng Zekiang, terkejut. Cheng Zekiang melanjutkan, "Oh, Saudara Yunyang, saya mengerti. Apakah saya baru saja melakukan sesuatu yang membuat Anda marah? Oh, saya memiliki kepribadian ganda. Itu pasti kepribadian kedua saya sekarang muncul. Saudara Yunyang, jika aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah barusan, aku benar-benar minta maaf. Tapi itu sebenarnya bukan aku pasti terlalu gugup agar kepribadian itu muncul." Cheng Zekiang menjelaskan, dia berkata, terlihat sangat polos. Fu Yunyang tercengang. Dia mungkin belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Ye Chong, yang berdiri di sampingnya, merasa geli dan berpikir bahwa Cheng Zekiang benar-benar seorang karakter. Kebohongan ini sepertinya benar. Jika dia tidak bertindak pada level ini, itu akan sia-sia. Dan ketika semua orang sedang berbicara, Daliji di sebelahnya berteriak lagi, "Cepat, waktu hampir habis." Ye Chong melirik Daliji, berpikir bahwa lelaki tua ini pasti tahu tentang manik-manik kaca yang jatuh tidak pecah. Karena dia sangat cemas, dia benar-benar berdiri dan menyaksikan kegembiraan itu. Dia benar-benar bukan apa-apa. "Cepat, lihat, asap beracun semakin dekat dengan kita," Wang Yue berkata dengan gugup. Setelah pengingat Wang Yue, Ye Chong menemukan bahwa asap beracun di sekitarnya semakin dekat, dan sekarang berjarak kurang dari 1 meter dari tempat mereka berdiri. "Kita benar-benar tidak punya waktu. Jadi ayo korbankan orang tua ini," dia sangat penuh kebencian. Fu Yunyang meraih Cheng Zekiang dan berkata. Pada saat ini, Cheng Zekiang tidak lagi memiliki keberanian untuk memotong kepala ayam dan membakar kertas kuning, dan memohon dengan wajah sedih, "Tidak,
bisakah aku berhenti bermain, Ye? Chong berpikir sebentar, sejenak dan berkata, ya, itu semua salahku. Dia menyia-nyiakan waktu, kalau tidak aku akan punya ide bagus, jadi aku akan mengorbankan dia. Setelah mendengar ini, hati Cheng Zekiang menjadi dingin sepenuhnya. Tidak, jangan, Ye. Chong mengabaikannya dan langsung berjalan. Dia pergi ke sisi Fu Yunyang dan memberikan bola kaca kepada Fu Yunyang. Orang ini sangat penuh kebencian. Aku akan membunuhnya secara pribadi. Aku akan bertanggung jawab mengorbankan dia, dan kamu akan bertanggung jawab mengorbankan bola kaca itu, kata Ye Chong. Fu Yunyang juga tidak senang dengan hal ini, meski berupa game. Namun game ini terlalu nyata, Fu Yunyang tetap tidak berani membunuh orang di sini. Setelah itu, Fu Yunyang dan Ye Chong bertukar kata, mengambil bola kaca dan berjalan ke altar di samping. Ye Chong meraih Cheng Zekiang dan berjalan ke sisi lain. Hehe, ayo kita mulai, kata Fu Yunyang sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia memasukkan bola kaca itu ke dalam altar. Sekarang, selama Ye Chong mengorbankan Cheng Zekiang, itu akan baik-baik saja. Cheng Zekiang menangis dan kehilangan keinginan untuk melawan. Dia terus bergumam, lepaskan aku, jangan bunuh aku. Ye Chong menahan Cheng Zekiang di sana, dengan punggung menghadap ke arah upacara, tapi sudah terlambat, belum mengambil tindakan. Percepat, selesaikan pengorbanannya dengan cepat, kata Daliji cemas, matanya melebar. Tapi Ye Chong tidak menjawab upacaranya, dia juga tidak mengambil tindakan. Daliji menjadi lebih cemas, brengsek, lakukanlah, jika kamu tidak melakukannya, Tuan Enam akan marah. Dia berkata sambil mendekati Ye Chong. Lakukan dengan cepat, teriak Daliji. Suaranya tiba-tiba menjadi histeris. Pada saat ini, Ye Chong, yang telah memunggungi Daliji, tiba-tiba berbalik dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Daliji. Daliji tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Chong akan tiba-tiba menyerangnya. Karena ada asap beracun berwarna ungu di antara mereka. Tapi Ye Chong tidak peduli, dia melewati asap beracun dengan satu tangan, lalu meraih Daliji dan menariknya masuk. Pada saat yang sama, Cheng Zekiang telah lama bersembunyi dengan kepala di tangan. Wang Yue dan Fu Yunyang sama-sama tercengang. Tidak ada yang menyangka Ye Chong akan begitu kejam, membawa korosi asap beracun untuk menangkap orang. Hampir kurang dari 5 detik, Daliji diseret oleh Ye Chong. Ye Chong tidak mendapat restu tubuh Dewa Naga di dalam game. Meski waktunya singkat, saat Ye Chong melewati lengan Duyan, lapisan titik merah masih muncul di kulitnya, yang terasa nyeri dan gatal. Namun upacara akbar malah lebih parah lagi. Setelah melewati asap beracun, muncul bintik-bintik merah kecil di sekujur tubuh. Ye Chong mengabaikan rasa sakitnya dan berkata, "Orang tua, tidakkah kamu suka berkorban kepada Tuan ke-6? Hari ini aku akan memberimu kesempatan ini. Kamu pergi dan berkorban kepada Tuan ke-6-mu." Dengan itu, Ye Chong melemparkan yang besar hadiah ke dalam altar di depanku. Hadiahnya sangat tipis sehingga tidak terlalu berat, jadi Ye Chong melemparkannya dengan mudah. "Ah, tidak," Daliji hanya sempat berteriak, kemudian dia dilempar ke altar. Luas altarnya tidak besar, dan awalnya tidak bisa menampung jenazah imam besar. Namun, ketika imam besar terjatuh, tiba-tiba cahaya hitam muncul dari altar, dan justru menyedot imam besar ke dalam dia. Daliji hanya sempat berteriak sebelum menghilang. Cheng Zekiang menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Jika Ye Chong baru saja berpikir, dia mungkin orang yang tersedot sekarang. Usai menyelesaikan aksi pengorbanan, tiba-tiba asap tebal di sekitar ketiga orang itu menghilang, dan kepulan asap hitam justru mengepul dari tengah altar. Mata semua orang menjadi gelap pada saat bersamaan, bersambung.